Halo guys, selamat datang kembali di pembahasan Battle Through the Heaven versi novel. Buat kalian yang baru datang, silakan tonton dulu video sebelumnya yang udah kita siapin di deskripsi. Terima kasih juga buat kalian yang selalu setia dengerin dongeng Mimin. Kuilah, gak usah lama-lama lagi, kita lanjutkan ceritanya. Berkanjut ke Piton yang berhasil menghancurkan segel hingga membuat para tetua terkejut. Begitu pula dengan Sukian yang menjadi semakin serius mengabaikan Mr. Gold dan Silver. Jelas ia lebih takut kepada Fallen Heartflame dibanding dengan praktisi dari Black Corner Region. Seketika ia memerintahkan semua tetua Akademi Dalam membentuk formasi untuk menghadang si Piton. Mereka pun langsung terbang ke atas menara dan bersiap untuk membuat formasi. Di sisi lain, salah seorang praktisi dari Black Corner Ranking berinisiatif untuk menyerang para tetua ketika mereka sedang sibuk. Menanggapi hal itu, Han Feng memilih untuk menunggu mereka selesai bertempur. Ketika saat itu, pasti kekuatan mereka akan sangat melemah, baik para tetua maupun Fallen Heartflame. Kembali ke para tetua yang berhasil membuat gelombang penghalang energi setelah menyatukan doki masing-masing. Namun, penghalang yang kali ini dibuat jauh lebih lemah dan lebih tipis dari sebelumnya. Hal itu dikarenakan para tetua sudah kelelahan akibat dari pertempuran sebelumnya. Kembali ke Han Feng yang dihampiri oleh Fan Lao dengan ekspresi ketakutan setelah melihat Xiaoyan. Penampilannya terlihat lusuh dengan kekuatan yang semakin melemah. Han Feng pun segera menanyakan keadaan Fan Lao sambil mengeluarkan pil pemulihan dari cincin penyimpanannya. Dengan segera Fan Lao pun memakan pil tersebut sambil mengatakan bahwa ia ditekan oleh bocah pemilik api surgawi. Han Feng pun segera melirik Xiaoyan dari kejauhan dan terkejut ketika Xiaoyan mampu mengalahkan bintang 4 Dou Huang. Han Feng berniat mencari tahu latar belakang dari Xiaoyan demi mencari kelemahan agar dapat mengalahkannya. Di sisi lain, Xiaoyan pun memperhatikan Fan Lao yang berhasil kabur melarikan diri berlindung di antara para praktisi Black Corner. Dengan begitu, ia ragu akan mampu membunuh Fan Lao dengan orang kuat di sekitarnya. Untung saja ia telah melukai Fan Lao dalam pertempuran dengan luka yang sulit untuk dipulihkan sepenuhnya. Tiba-tiba Xiaoyan menjadi serius setelah tatapannya melirik ke arah Han Feng. Dua pasang mata saling menatap dan memancarkan niat membunuh yang kuat. Seketika Xiaoyan mengepalkan tangannya dengan amarah yang membara di dalam hatinya. Yao Lao pun seketika berkata untuk jangan sembrono mengingat banyak orang kuat di sekitar Han Feng. Bahkan dengan meminjam kekuatan Yao Lao sekalipun, kemungkinan Xiaoyan tidak akan menang menghadapi mereka semua. Jika saja Xiaoyan sudah berada di tingkat doang, maka Xiaoyan akan memiliki kemungkinan untuk memenangkan pertempuran. Xiaoyan pun hanya terdiam kemudian pasrah karena memang ia tidak bisa bertindak sembarangan. Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya menuju menara dan terpikir bahwa Fallen Heartflame lah satu-satunya jalan agar ia naik dengan cepat ke tingkat doang. Oleh karena itu, ia harus dengan segera mendapatkan Fallen Heartflame apapun resikonya. Beralih ke sisi para tetua yang masih mempertahankan formasi di bawah serangan Fallen Heartflame. Setelah agak lama, akhirnya ledakan pun terjadi bersamaan dengan hancurnya segel yang menahan si Piton. Api menyebar ke segala arah bersamaan dengan tubuh yang melonjak ke langit membentuk satu sosok. Ekspresi para tetua pun seketika pucat dengan aura yang semakin melemah. Mereka bertanya-tanya, inikah bentuk asli dari Fallen Heartflame yang ada di Akademi Jianan? Keterkejutan juga tak lepas dari wajah praktisi Black Corner termasuk Han Feng. Untuk pertama kalinya mereka melihat bentuk asli dari Fallen Heartflame yang sangat besar. Namun seketika Han Feng merasa sangat senang dan berpikir jika ia dapat menelan dan memperbaiki api surgawi tersebut, mungkin ia akan mampu menembus penghalang antara Dou Huang dan Dou Zong. Dijelaskan bahwa Fallen Heartflame berada di tingkat 14 api surgawi. Api tersebut lahir dari hati dan mampu meredakan ki serta memperbaiki tulang seseorang. Setelah mampu menyempurnakan Fallen Heartflame, tubuh seseorang akan mampu tanpa henti membentuk semacam Heartflame. Artinya, Heartflame ini tidak membutuhkan kontrol apapun karena ia mengkalkulasikan doki di dalam tubuh setiap detik di setiap harinya.
Singkat cerita, seseorang seperti selalu dalam kondisi latihan sepanjang waktu. Dengan begitu, peningkatan kemampuan dan kekuatan seseorang akan meningkat dengan cepat. Maka dari itu, Fallen Heart Flame adalah salah satu api surgawi yang sangat diminati oleh seorang alkemis. Bahkan, jika disuruh memilih antara Fallen Heart Flame dengan 5 peringkat tertinggi api surgawi, seorang alkemis akan lebih memilih Fallen Heart Flame. Beralih ke Xiaoyan yang terkejut dan merasakan keserakahan dari Fallen Heart Flame ketika saling menatap. Hal itu dikarenakan dengan bantuan Green Lotus Core Flame, Xiaoyan dapat samar-samar merasakan niat dari si piton. Seketika ia terpikir apakah si piton berniat untuk menelan dirinya. Setelah itu ia menanyakan kepada Yao Lao apakah yang harus ia lakukan untuk saat ini. Yao Lao pun berkata, untuk saat ini lebih baik menjaga jarak terlebih dahulu, mengingat kekuatan si piton sekarang sangat luar biasa. Bahkan dengan meminjam kekuatan Yao Lao pun kemungkinannya tidak akan bisa menahan si piton. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya kemudian terbang ke langit dan seketika piton pun ikut melesat ke langit. Namun arah dari si piton bukan menuju ke Xiaoyan melainkan Han Feng dan praktisi Black Corner. Seketika ekspresi mereka pun menjadi pucat setelah merasakan tekanan yang sangat kuat. Han Feng pun berkata untuk jangan panik karena si piton takkan mungkin menyerang mereka dengan jumlah kekuatan mereka yang banyak. Mendengar hal itu, Van Lao berkata bahwa dirinya telah terluka parah dan tidak bisa berkontribusi lagi. Ia pun lanjut pergi karena takut dengan amukan dari Fallen Heart Flame. Han Feng seketika kesal dengan perlakuan Van Lao yang serta-merta pergi meninggalkan mereka. Tak lama piton pun mendesis dan nyala api tak terlihat menyerbu ke arah mereka. Meskipun tubuh mereka dilindungi oleh Doki, namun panas api menyebabkan mereka seperti merasa terbakar. Api biru gelap berulang kali bergejolak di atas permukaan tubuh Han Feng. Dengan begitu tidak banyak kerusakan dan tekanan yang ia rasakan. Salah seorang berkata kepada Han Feng bahwa mereka tidak bisa terus berada di bawah tekanan Fallen Heart Flame. Jika terus seperti ini maka dapat dipastikan mereka akan mendapat luka yang serius. Ekspresi Han Feng pun berubah ketika ia melihat ke arah piton api yang tak terlihat. Kemudian ia meminta semua orang untuk membantunya menundukkan api surgawi. Dengan imbalan ia akan memberi 2 kali lipat dari kesepakatan mereka sebelumnya. Dengan segera api biru gelap pun melonjak dari tubuh Han Feng, sementara para praktisi yang semula ragu akhirnya menganggukkan kepala mengingat imbalan yang menggiurkan. Kemudian dengan instruksi dari Han Feng, mereka pun secara bersamaan menyerang si piton tak terlihat. Di sisi lain, Tetua Hugan menanyakan apakah yang harus mereka lakukan kepada Tetua Suqian. Ia pun berkata untuk menunggu dan melihat apakah yang akan terjadi setelah mereka bertempur dengan Fallen Heart Flame. Begitu pula dengan Xiaoyan yang menyaksikan pertempuran antara piton dengan praktisi Black Corner hingga akhirnya ledakan pun terjadi. Setelah beberapa kali ledakan dahsyat terjadi, ekspresi gembira terlihat di wajah semua ahli dari Black Corner Region. Hal itu dikarenakan piton api tak terlihat mundur akibat serangan mereka. Namun tak lama kegembiraan itu berubah menjadi shock ketika piton tiba-tiba berada tepat di depan mereka. Pancaran mata piton seperti mengisyaratkan bahwa ia akan melelehkan semua yang menghalangi dirinya. Ekspresi Han Feng pun berubah menjadi jelek dan mereka pun segera mengeluarkan doki masing-masing. Bersamaan dengan itu, piton pun melepaskan serangan secepat kilat sebelum akhirnya mereka bersiap. Beruntung mereka dapat menghindar dari serangan mematikan si piton walaupun dengan luka yang parah di kulit mereka. Hanya mereka yang benar-benar memiliki kekuatan yang mampu selamat dari serangan tersebut. Sementara mereka yang kurang beruntung terkena api yang menyebar di tubuh mereka. Melihat hal itu, Han Feng pun memerintahkan yang lain untuk segera membantu mereka yang terkena serangan api tak terlihat. Hal itu dikarenakan mereka merupakan bagian penting dalam menentukan kesuksesan untuk mendapatkan Fallen Heart Flame. Jika saja mereka mati, maka kekuatan Han Feng pun akan berkurang dan semakin melemah. Setelah itu, Han Feng pun mengeluarkan api biru gelap yang akhirnya menyerang piton api tak terlihat. Kedua jenis api saling bertabrakan dan menimbulkan ledakan seperti guntur yang menggema di langit. Suhu tiba-tiba naik dan dapat dirasakan oleh semua orang yang berada di sana. Setelah ledakan dahsyat tersebut, Han Feng pun mundur belasan langkah sebelum akhirnya dapat menstabilkan tubuhnya.
Di sisi lain, si Piton menatap tajam ke arah Han Feng dengan formasi siap untuk menyerang. Han Feng menatap Xiaoyan dan bertanya-tanya mengapa Piton tidak menyerang Xiaoyan yang juga memiliki api surgawi. Terlebih kekuatan dari Fallen Heart Flame yang sangat dahsyat membuat ia kewalahan. Setelah itu ia melirik ke arah Mr. Gold dan Silver yang ternyata telah menjauh bersama beberapa ahli dari Black Corner. Tentu saja hal itu dikarenakan ketakutan mereka akan ganasnya serangan dari Piton api tak terlihat. Han Feng pun murka, namun ia tidak bisa berbuat banyak karena gerakannya telah terkunci oleh si Piton. Han Feng pun terpikir sepertinya ia harus menggunakan cara lain untuk menekan si Piton. Tak lama, 2 botol giok es dingin segera muncul dari cincin penyimpanannya. Kemudian Han Feng pun tertawa dingin dan melemparkan botol giok es ke arah Piton api tak terlihat. Sekitar 10 meter dari si Piton, giok pun meledak dan udara dingin berwarna biru menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata kabut dingin menutup langit dan menyebabkan Piton api tak terlihat merasakan kegelisahan karena udara dingin yang membeku. Xiaoyan terkejut ketika melihat kabut dingin tersebut benar-benar mampu menekan api surgawi. Seketika ia menyadari bahwa kabut tersebut adalah Sky Cold Air yang keberadaannya sangat langka. Yao Lao mengungkapkan sungguh tak terduga bahwa si pengkhianat bahkan berhasil mendapatkan Sky Cold Air. Setelah itu Xiaoyan menanyakan apakah hal itu dapat menekan si Piton tak terlihat. Yao Lao berkata agar Xiaoyan tetap tenang karena efek dari Sky Cold Air hanya mampu menahan sedikit tekanan dari Fallen Heart Flame. Hal itu dikarenakan Fallen Heart Flame memiliki kekuatan penghancur paling mengerikan di alam. Kembali ke Han Feng yang terlihat senang ketika melihat Fallen Heart Flame sedikit melemah dalam kabut dingin. Api biru gelap pun segera muncul dan dengan cepat menyerang si Piton api tak terlihat. Api berbentuk mata bor menembus kabut dingin dengan cepat dan ditahan oleh sisik Piton api tak terlihat sebelum akhirnya menembus ke dalam tubuhnya. Secara bersamaan, desis yang tajam, marah dan menderu seperti guntur terdengar di langit Jianan. Fluktuasi energi yang menakutkan pun terjadi dan merubah ekspresi semua orang yang ada di sana. Suhu perlahan-lahan kembali naik dan kabut es semakin menipis lalu menghilang. Api tak terlihat menyebar ke segala arah dan menyerang Han Feng. Api biru gelap kembali keluar dari tubuh Han Feng sambil melihat ke arah si Piton. Ia terkejut ketika melihat si Piton sudah tidak berada di tempat semula dan ia pun segera mencari keberadaan si Piton. Ia celingak-celinguk dan bertanya-tanya di manakah si Piton berada hingga akhirnya tiba-tiba tubuh besar muncul di belakang Han Feng. Ekor besarnya berayun membawa gelombang dan panas yang langsung menghantam punggung Han Feng. Darah segar pun keluar dari sudut mulut Han Feng setelah mengalami hantaman yang sangat serius. Di sisi lain, Xiaoyan terkejut saat serangan benar-benar membuat Han Feng terpental dan berguling-guling di atas tanah. Ia benar-benar tak menduga bahwa dengan sekejap mata Han Feng berakhir dengan keadaan seperti itu. Tiba-tiba suara Yao Lao terdengar dan memperingatkan Xiaoyan untuk segera pergi karena si monster beralih menatap ke Xiaoyan. Green Lotus Core Flame dalam tubuh Xiaoyan tampaknya bereaksi ketika Fallen Heart Flame mengunci target ke arah Xiaoyan. Lonjakan api hijau pun keluar dari tubuh Xiaoyan bersamaan dengan Piton yang menghempaskan ekornya. Aura panas dengan kuat ganas secepat kilat menembak ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan pun menjadi semakin serius melihat serangan si Piton yang tanpa keraguan. Sayap Xiaoyan segera mengepak dengan cepat hingga akhirnya Xiaoyan menghilang dari tempat sebelumnya. Si Piton dengan cepat berhasil menemukan keberadaan Xiaoyan dan dengan cepat pula si Piton pun menghilang. Xiaoyan terkejut ketika melihat Fallen Heart Flame menghilang dengan cara yang misterius. Namun Xiaoyan menyadari dari serangan Piton kepada Han Feng sebelumnya, ia dapat menebak bahwa si Piton berubah menjadi api biasa dan bersembunyi di balik api tak terlihat yang ada di sekitaran langit. Peringatan kembali terdengar dari Yao Lao dan menjelaskan sebagai api surgawi murni, Fallen Heart Flame dapat mengubah dirinya menjadi gumpalan apapun di sekitar api tersebut. Setelah itu, ia akan membentuk tubuh sebenarnya untuk melakukan serangan tiba-tiba di tempat yang ia inginkan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera terbang keluar sebelum api sekitarnya berhasil membentuk suatu jaringan.
Namun baru saja dia akan pergi, matanya segera melirik menyadari Piton ada tepat di belakangnya. Suara desis tajam tiba-tiba terdengar di langit saat si Piton muncul dengan kemarahan yang terlihat di matanya. Xiaoyan segera membalikan badan dengan nyala api hijau yang meletus di kedua tangannya. Tabrakan pun terjadi antara kedua api surgawi yang menimbulkan gelombang energi panas yang sangat kuat. Dengan bantuan Green Lotus Core Flame, Xiaoyan dapat memblokir serangan api tak terlihat, namun tak lama ia merasakan energi kuat yang tiba-tiba melonjak di langit. Desis tajam kembali terdengar dan dengan segera api di langit pun melonjak lalu membuat semua orang terkejut. Meskipun Xiaoyan didukung dengan kekuatan Yao Lao, ia masih merasakan ketakutan melihat serangan yang menakutkan dan besar seperti itu. Energi dari si Piton seperti tak ada habis-habisnya dan menyadari hal itu, Xiaoyan harus memikirkan cara untuk menanganinya. Tenangkan hatimu, Ucap Yao Lao menenangkan Xiaoyan dan lanjut berkata bahwa yang Xiaoyan lihat adalah tubuh luar dari Fallen Heart Flame, sementara esensi sebenarnya dari Fallen Heart Flame tersembunyi di titik tertentu pada tubuh besar tersebut. Selama Xiaoyan dapat menemukan dan merusak esensi Fallen Heart Flame, maka secara otomatis ia akan terluka parah. Xiaoyan pun menghembuskan nafas, membuang kegelisahan dan memikirkan titik lemah dari si Piton. Di sisi lain, Suqian dan para tetua mengamati serangan skala besar dari Fallen Heart Flame yang menimbulkan banyak kerusakan. Mereka berpikir jika saja serangan tersebut jatuh di atas Akademi Batin, maka semua bangunan di dalam akan hancur seketika. Kembali ke Xiaoyan yang masih memusatkan fokus untuk mencari titik lemah dari si Piton. Seketika semua suara seperti menjadi lemah dan hening seiring dengan fokus yang semakin meningkat. Dengan bantuan Green Lotus Core Flame di mata Xiaoyan, akhirnya ia pun menemukan titik lemah dari si Piton. Api di mata Xiaoyan pun dengan cepat menghilang, kemudian kelebatan cahaya perak terlihat di kaki Xiaoyan yang menghilang dari posisi semula. Semua orang terkejut melihat kecepatan Xiaoyan yang seperti bayangan dengan sekejap mampu berpindah-pindah lokasi. Tak lama api hijau keluar membentuk sebuah tombak panjang dengan Xiaoyan yang menghampiri si Piton. Ia pun berteriak sambil menancapkan tombak di bawah rahang si Piton. Suhu panas pun menimbulkan rasa terbakar di seluruh tubuh Xiaoyan, namun ia tetap memegang tombak api besar hingga akhirnya berubah menjadi petir yang mampu merobek ruang dengan kekuatan menembus di bawah mulut besar Piton tak terlihat. Han Feng terkejut melihat Xiaoyan yang benar-benar nekat berada dekat dengan Fallen Heart Flame. Ia tertawa dingin setelah merasakan dahsyatnya pertempuran dengan Fallen Heart Flame yang membuatnya kewalahan. Di sisi lain, ekspresi Suqian juga sedikit lesu, namun Doqi melonjak dari dalam tubuhnya bersiap untuk melakukan penyelamatan. Kembali ke Xiaoyan dengan Piton yang tiba-tiba mengangkat kelapanya dan mengeluarkan jeritan kesakitan yang menggema di langit Jianan. Bersamaan dengan itu, tubuh si Piton api tak terlihat pun secara bertahap berubah menjadi ilusi dan membuat semua orang terkejut. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar memuji Xiaoyan karena serangannya yang sangat sempurna. Ia lanjut berkata bahwa sekarang adalah gilirannya untuk mengungkap bentuk asli dari Fallen Heart Flame. Setelah itu, ia memerintahkan Xiaoyan untuk bersiap merebut api surgawi. Xiaoyan menghela nafas lega dengan rasa sakit yang masih terasa akibat serangan panas Fallen Heart Flame. Setelah itu, Yao Lao berkata akan ada periode waktu di mana Fallen Heart Flame akan berada dalam kondisi terlemah setelah tubuhnya terungkap. Periode waktu inilah yang menjadi kesempatan emas bagi Xiaoyan untuk merebutnya. Ada cukup banyak kesulitan dalam merebut api surgawi, dan jika Xiaoyan tidak sanggup, maka Yao Lao akan meminjamkan kekuatannya sekaligus berjaga jika Han Feng datang menyerang. Walaupun hal itu dapat mengekspos keberadaan Yao Lao, namun Fallen Heart Flame harus jatuh ke tangan Xiaoyan bagaimanapun caranya. Xiaoyan mengangguk dan berkata bahwa ia akan berusaha sekeras mungkin agar mampu membalas semua jasa Yao Lao di masa depan setelah mendapatkan Fallen Heart Flame. Tak lama suara mendesis sekali lagi terdengar sebelum akhirnya sosok Piton benar-benar menghilang. Suhu tinggi berangsur-angsur menurun setelah menghilangnya api tak terlihat di sekitaran langit. Bersamaan dengan itu, sekelompok aneh api surgawi yang tingginya 1,5 meter naik ke atas langit. Kelompok api tak terlihat tampak memiliki sesuatu yang mengalir di dalamnya seperti roh.
Xiaoyan, lakukan! Teriak Yaolao terdengar dibarengi dengan kepakan sayap Xiaoyan. Akhirnya ia pun dengan cepat sampai di kelompok api yang tak terlihat di langit. Saat yang bersamaan, api biru gelap menyerbu Xiaoyan seperti gelombang pasang di bawah kendali dari Han Feng. Suqian yang menyadari hal tersebut pun meneriaki Han Feng untuk segera berhenti. Seketika sayap Doki keluar dan beberapa tetua membentuk dinding manusia di sekitaran Han Feng. Bersamaan dengan itu, Han Feng meminta bantuan dari Gold Silver Brother untuk menghadapi para tetua. Mereka pun bergegas menuju ke arah Han Feng dan pertempuran pun sekali lagi terjadi. Pertempuran besar yang kacau semakin intens setelah lapisan pertahanan para tetua hancur. Suqian kembali berhadapan dengan Golden Silver Brother seperti pertempuran yang terjadi di awal. Suqian dengan ekspresi marah mengeluarkan aura kuat yang sangat besar hingga tak ada yang mampu menandinginya. Ekspresi Gold Silver Brother juga berubah bersamaan dengan aura kuat menakutkan Suqian yang menyerbu mereka. Beralih ke Xiaoyan dengan bantuan Green Lotus Core Flame semakin lama berhasil mendekati Fallen Heart Flame. Dengan api hijau berbentuk armor melapisi tubuhnya, Xiaoyan pun hendak meraih Fallen Heart Flame, namun seketika seluruh tubuhnya menjadi tegang. Api panas muncul tepat di jantung Xiaoyan dengan suhu tinggi yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur, seolah-olah api tersebut ingin membakar semua yang ada di dalam tubuh Xiaoyan. Munculnya Heart Flame ini tampaknya lebih kuat dari pengalaman sebelumnya yang pernah ia alami. Namun kali ini Heart Flame tidak membantu untuk memperbaiki Doki, sebaliknya seperti ingin merusak tubuh Xiaoyan. Green Lotus Core Flame dalam tubuh Xiaoyan melonjak dengan cepat membungkus Fallen Heart Flame sebelum suhu tinggi benar-benar dilepaskan. Yaolao pun segera mengingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati karena Fallen Heart Flame dapat memanipulasi api dari dalam untuk merusak tubuh. Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan tidak melakukan gerakan sekecil apapun untuk mendekati Fallen Heart Flame. Karena tidak menemui jalan keluar, Xiaoyan pun memutuskan untuk mundur sementara waktu hingga api dalam tubuhnya kembali normal. Tak lama Xiaoyan mengerutkan alis setelah melihat Han Feng menuju tempat Fallen Heart Flame berada. Han Feng tidak mengetahui jika semakin dekat dengan Fallen Heart Flame maka tubuhnya akan terbakar dari dalam akibat manipulasi Fallen Heart Flame. Hal itulah yang akan dimanfaatkan Xiaoyan untuk membunuh Han Feng di saat-saat terlemahnya. Tak lama dalam radius 5 meter dari Fallen Heart Flame, Han Feng merasakan ketegangan yang telah Xiaoyan alami. Di saat yang bersamaan tubuh Xiaoyan dengan cepat menghilang dan suara guntur terdengar di langit. Ekspresi Han Feng seketika berubah drastis ketika Xiaoyan muncul tepat di belakangnya. 5 jari yang terkepal dengan nyala api berwarna hijau segera menabrak punggung dari Han Feng. Niat menghindar Han Feng tertahan karena tubuhnya ditekan oleh Fallen Heart Flame hingga akhirnya bahu Han Feng mengeluarkan api biru gelap yang membuat Xiaoyan terkejut. Ledakan kuat segera terjadi dengan mereka yang masing-masing terpental sejauh 10 meter sebelum akhirnya mampu berhenti. Terlihat Xiaoyan yang tidak terkena dampak dari benturan, sementara Han Feng memiliki ekspresi yang sedikit pucat. Saat mereka saling bertatap-tatapan, tiba-tiba Han Feng menangkupkan tangannya dan bertanya, "Sepertinya adik kecil ini adalah seorang alkemis, bukan?" Xiaoyan mengabaikan pertanyaan Han Feng dengan tatapan mata yang sangat dingin. Han Feng lanjut berkata bahwa dirinya semenjak kecil adalah seorang alkemis. Ia menambahkan bahwa jika ada 2 api surgawi dalam tubuh seorang alkemis, maka mereka akan saling tolak-menolak dengan resiko tubuh yang akan meledak. Oleh karena itu, Fallen Heart Flame ini tidak akan banyak berguna untuk Xiaoyan sekarang. Han Feng lanjut berkata jika Xiaoyan bersedia memberikan bantuan, maka Han Feng akan memberikan pil tingkat 6 sebagai pertukaran. Senyum dingin di sudut mulut Xiaoyan dipancarkan ketika mendengar kata-kata Han Feng. Ia membalas karena Han Feng juga menyadari bahwa alkemis tidak dapat memiliki 2 jenis api surgawi, akan lebih baik jika menyerahkan Fallen Heart Flame kepada Xiaoyan. Seketika ekspresi Han Feng berubah menjadi jelek. Kemudian ia berkata bahwa ia akan mengambil api surgawi milik Xiaoyan sekaligus. Api biru gelap seketika melilit tubuh Han Feng dan melesat menuju Xiaoyan. Gelombang angin dan niat membunuh menyebar ke seluruh langit bersamaan dengan tindakan tersebut.
Han Feng pun berkata bahwa ia ingin mengetahui apakah Green Lotus Core Flame milik Xiaoyan lebih kuat dibanding dengan si Heart Flame milik Han Feng. Bersamaan dengan itu, Han Feng mendorong kedua tangannya dan seketika api biru dengan cepat meletus dengan suara keras seperti gemuruh menuju ke arah Xiaoyan. Suara Yao Lao seketika terdengar memperingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati dengan api surgawi yang mampu mengembun menjadi sebuah bentuk dengan kekuatan yang dahsyat dan menakutkan. Xiaoyan pun menjadi serius saat melihat api biru gelap datang dari segala arah. Ia pun menghirup nafas dalam, kemudian semua Green Lotus Core Flame dalam tubuhnya segera melonjak keluar. Seketika api hijau membentuk menjadi lotus yang langsung dilemparkan ke arah Han Feng dan benturan dahsyat pun segera terjadi. Guncangan energi dahsyat membuat mereka terpental puluhan meter dengan kondisi yang menyedihkan. Xiaoyan terengah-engah dengan bekas luka hitam di tangannya dan wajahnya menjadi pucat. Di sisi lain, Han Feng terlihat lebih menyedihkan dengan jubah yang compang-camping, rambut acak-acakan dan mata yang dipenuhi keterkejutan. Xiaoyan merasa lucu menyaksikan Han Feng yang seketika terlihat seperti gembel. Setelah itu, Xiaoyan pun menanyakan apakah Han Feng telah menemukan mana yang lebih kuat, apakah Green Lotus Core Flame atau si Heart Flame. Han Feng seketika marah kemudian menunjuk ke Xiaoyan sambil bertanya apakah metode Qi yang Xiaoyan gunakan. Han Feng memaksa Xiaoyan untuk memberitahu teknik tersebut dan jika tidak, Han Feng akan membunuh Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan hanya tersenyum dingin dan berkata bahwa Han Feng sesungguhnya telah mengetahui teknik yang Xiaoyan gunakan. Seketika itu pula, Han Feng menyusutkan matanya dan menyadari bahwa teknik Qi tersebut mirip dengan yang ia miliki. Hanya saja teknik yang dipraktekkan Xiaoyan lebih murni dan ortodoks daripada milik Han Feng. Setelah itu, Han Feng menanyakan dari manakah Xiaoyan mendapatkan metode Qi tersebut. Sebelum Xiaoyan menjawab, tiba-tiba kekuatan spiritual memasuki tubuhnya dengan kekuatan yang melambung tinggi. Xiaoyan pun terkejut dan bertanya-tanya apakah Han Feng akan mengetahui bahwa itu adalah kekuatan spiritual Yao Lao. Dengan segera Yao Lao berkata bahwa cepat atau lambat ia akan mengetahuinya dan tak lama api hijau semakin melonjak. Ekspresi Han Feng pun berubah dengan tatapan tajam menatap ke arah Xiaoyan. Seketika ia seperti merasakan kekuatan yang familiar ketika api hijau melonjak. Setelah lama berpikir, akhirnya ia teringat sosok manusia tua yang mengisi kepalanya. Seketika shock dan panik menyebar dalam hati Han Feng dengan ingatan yang datang dari masa lalu. Hal itu membuat tubuh Han Feng gemetar dan wajahnya semakin pucat. Sesaat kemudian, Xiaoyan mengeluarkan semua kekuatan Yao Lao dan membuat Han Feng semakin panik. Ia pun segera bertanya bagaimana mungkin orang tua tersebut belum mati. Xiaoyan menatap dingin dan berkata bahwa kekuatan ini adalah berkat yang ia peroleh karena bertemu dengan gurunya. Guru? Tanya Han Feng keheranan sambil menatap ke arah Xiaoyan. Sebagai mantan murid Yao Lao, Han Feng jelas tahu jenis kekuatan dan kemampuan Yao Lao di benua saat itu. Bahkan sampai sekarang para ahli yang berada di puncak masih memiliki kenangan yang luar biasa tentang Yao Zunzi yang telah mengguncang benua. Han Feng menyadari bahwa akan ada banyak orang kuat di puncak yang datang jika berita tentang Yao Lao masih hidup tersebar. Salah satu dari orang kuat tersebut yang memiliki hubungan dengan Yao Lao adalah Feng Zunzi. Setelah Yao Lao menghilang selama bertahun-tahun, orang ini terus mencari jejak Yao Lao tanpa henti. Mengenai hal itu, bahkan Han Feng beberapa kali diselidiki dan dicurigai, namun karena tak adanya bukti, maka Han Feng pun terbebas. Jika saja Feng Zunzi mengetahui Yao Lao masih hidup, maka keselamatan Han Feng pasti akan terancam. Tak lama niat membunuh dari Han Feng kembali melonjak dan berkata bahwa ia akan membunuh mereka berdua saat ini juga. Xiaoyan pun membalas bahwa ia khawatir Han Feng tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Han Feng pun bersiap untuk menyerang Xiaoyan dengan semua kekuatan yang ia miliki. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan mengeluarkan bola api berwarna hijau di tangan kanan dan api putih di tangan kirinya. Han Feng pun seketika terkejut melihat Bone Chilling Flame yang diserahkan kepada Xiaoyan. Dengan segera Xiaoyan menyatukan kedua api tersebut hingga membuat ruang bergoncang hebat.
Di sisi lain, Han Feng dengan api biru gelap yang membentuk trisula menatap tajam ke arah Xiaoyan. Kekuatan besar dari keduanya menimbulkan cahaya yang menyilaukan. Keterkejutan menghampiri semua orang yang menyaksikan pertarungan tersebut, terlebih dengan penggabungan api milik Xiaoyan. Api lotus hijau putih dengan kekuatan dahsyat menarik perhatian Suqian dan Golden Silver Brother yang juga terkejut. Untuk pertama kalinya Suqian melihat Xiaoyan mengeluarkan lotus hijau putih yang lebih kuat dibanding dengan lotus hijau ungu. Mereka yang menyaksikan jelas menyadari bahwa serangan lotus tersebut merupakan teror yang sangat menakutkan.